Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, ini ada berita yang cukup mengagetkan sekaligus miris ya, di mana Raffi Ahmad dan rombongannya ini mendatangi rumah Rizik Syihab. Ada apa ini? Apakah kedatangannya si Raffi Ahmad dan rombongannya ini sepengetahuan Presiden Prabowo atau tidak? Ya, kalau tidak ini sangat mencemaskan sekali. Karena kita tahu semua ya, Rizik Syihab itu siapa? Rizik Syihab itu musuh negara. Rizik Syihab itu seorang provokator. Rizik Syihab itu seorang pengadu domba. Rizik Syihab itu seorang pemfitnah. Rizik Syihab itu menginginkan pemerintahan ini kacau balau ya. Rizik Syihab menginginkan Pak Prabowo itu memenjarakan Pak Presiden mantan Presiden Joko Widodo. Ya, Rizik Syihab itu seorang pencaci maki, Rizik Syihab itu seorang penghina. Terus ngapain itu si Raffi Ahmad dan rombongannya datang ke situ? Hah? Ini sangat mengagetkan kita loh. Yang selama ini kita prihatin dengan kelakuan Rizik Syihab yang kayak gitu. Habib mengaku cucu Nabi tapi tidak terbukti. Udah gitu memprovokasi umat supaya membenci pemerintah. Udah gitu kelompoknya Rizik Syihab itu adalah FPI, satu ormas yang sudah dibubarkan. Dan menurut Densus 88 sebagian besar teroris yang tertangkap itu adalah ex FPI. Nah ini si Raffi Ahmad ngapain datang-datang ke rumah Rizik Syihab ini? Apa disuruh Pak Prabowo? Kayaknya kok nggak mungkin loh. Ini kalau tidak mungkin, kalau tidak disuruh Pak Prabowo, berarti si Raffi Ahmad ini sudah melukai kita semua ini. Untuk itu, ayo kita lihat videonya berikut ini. Assalamualaikum sahabat AW Kertapati, kita kembali di Opini AW Kertapati Channel. Seperti apa yang diutarakan oleh Gus Fuad Pleret mengenai Raffi Ahmad berbondong-bondong dengan pasukannya mendatangi Rizik Syihab. Awam pasti akan menyimpulkan bahwa pendapat Gus Fuad ini kok seperti ini, kok nyeleneh seperti ini. Bukannya ya boleh-boleh saja siapapun juga untuk bersilaturahmi ke Rizik Syihab. Entah dia mengakui bahwa Rizik Syihab itu sebagai keturunan Nabi atau tidak, itu kan persoalan lain. Tapi yang namanya silaturahmi kan sah-sah aja. Nah ini buat yang pro sebagai penggemar dari Raffi Ahmad. Tapi sebagai orang yang kritis, ya dikatakan kritis ini adalah orang yang benar-benar jujur gitu loh, untuk mengingatkan kepada Pak Presiden Prabowo Subianto. Karena Raffi Ahmad ini kan masuk dari tim khusus dari Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto. Nah, ini ada apa sebetulnya? Kok bisa terjadi seperti ini? Terlepas dari banyak orang yang memang sah-sah aja mendatangi Rizik Syihab, toh namanya silaturahmi. Nah, coba kita ungkap yang sebenarnya, yang mudah-mudahan Anda juga sepemahaman dengan pikiran saya dan juga dengan pendapat dari Gus Fuad Pleret. Kita simak. Salam Pancasila Merdeka. Sabtu kemarin katanya putusan khusus Presiden bidang generasi muda yaitu artis Raffi Ahmad mendatangi Rizik Syihab dan katanya minta nasihat. Ini komentar saya ya, dasar monyet loh. Apa kamu nggak paham nih Raffi, siapa Rizik Syihab? Rizik Syihab itu kan imam besar FPI. FPI itu Gus Dur bilang organisasi bajingan. Berarti Rizik itu imam besar bajingan. Sudah.
Kenapa dibilang begitu? Ya karena semua gerakannya bikin kacau negara. Dia mencita-citakan apa khilafah Islamiyah di Indonesia. Dia mencita-citakan syariat Islam bagi Indonesia. Dia mendukung ISIS, organisasi teroris internasional. Sekaligus dia ditengarai bonekanya intelijen Barat untuk mengacau Indonesia. Penampilannya sampai hari ini kelakuannya bisa dilihat. Kayak di misalnya ya, salah satu contoh itu misalnya saya diundang di Malang aja dihadang anak buah Rijek itu. Tiap saya diundang dihadang misalnya gitu salah satu. Jadi Rizik Syihab itu bagi saya adalah Syekhul Akbar untuk bidang caci maki dan perusakan generasi muda serta radikalisasi generasi muda. Kalau kamu Raffi Ahmad, Ada dua kemungkinan kenapa Raffi Ahmad dan pasukannya mendatangi Rizik Syihab. Yang pertama, ini adalah hasil dari bagaimana IO-nya si Rizik Syihab dan IO-nya si Raffi Ahmad sudah melakukan komunikasi. Artinya komunikasi bagaimana mengkondisikan ada si Raffi Ahmad, juga ada si Rizik Syihab ini bisa bertemu. Soal tempat dan waktu itu kan soal teknis, tapi sudah memang direncanakan supaya Rizik Syihab dan Raffi Ahmad ini saling ketemu. Dan ini bukan serta-merta, ya, bukan serta-merta bahwa itu hanya murni keinginan Raffi Ahmad. Makanya tadi saya bilang ada dua kemungkinan. Yang pertama ini karena IO bermain. Nah, yang kedua, memang si Rizik Syihab yang mempunyai niat atau mempunyai tujuan bagaimana agar Raffi Ahmad mendatangi Rizik Syihab. Kita walaupun bagaimanapun juga, saya sebut kita ya, artinya pendapat kita atau sebagian dari pendapat kita ini bahwa Rizik Syihab mau tidak mau memang bukan basi ya, masih banyak pengikutnya dan branding sebagai cucu Nabi ini masih sangat melekat di Rizik Syihab. Ini pro dan kontra ya terjadi, tapi silakan saja. Tapi kenyataannya, faktanya si Raffi Ahmad mau datang juga ke tempat Rizik Syihab atas undangan dari Rizik Syihab. Nah, sebetulnya ini mengandung makna, ya kalau bukan makna politik, apalagi? Kita tahu bersama, meskipun branding dari Rizik Syihab ini masih sebagai figurnya cucu Nabi bagi mereka yang meyakini, dan masih banyak jamaah-jamaahnya atau pengikut-pengikutnya yang memang meyakini Rizik Syihab sebagai cucu Nabi, itu tak terelakkan, ya silakan saja, karena keyakinan orang itu pasti berbeda-beda. Nah, sementara Raffi Ahmad itu juga punya kepentingan lain, kepentingan yang memang ya bagaimana sekarang si Raffi Ahmad ini, Anda pasti tahulah seperti apa kondisinya sekarang. Beda dengan 20 tahun yang lalu yang tidak mengerti apa-apa, bahkan uang pun juga tidak punya. Nah, disinilah digunakan momentum ini yang sangat mungkin tak terduga di pikiran Raffi Ahmad, tapi ini momentum yang sangat baik untuk mendatangi Rizik Syihab dan melakukan kolaborasi secara politik. Karena kembali lagi, yang dinamakan industri, entah itu industri apapun juga, apalagi yang bertameng agama, itu pasti akan mendatangkan umat, pasti akan mendatangkan massa. Nah, sementara kepentingan politik itu adalah bagaimana mempunyai massa. Kalau tidak mempunyai massa, Anda bicara politik ngalor ngidul dan sebagainya, pasti Anda tidak akan mencapai tujuan politik Anda. Nah, apa yang dikatakan oleh Gus Potperet, yang Anda pasti lihatlah, yang di video tadi, ini juga yang saya pahami adalah bahwa Raffi Ahmad dengan gayanya seperti itu yang mungkin saja polos,
mungkin saja dilihat oleh para penggemar-penggemar dan pengagum-pengagumnya. Wah, luar biasa. Ini sebetulnya jebakan Raffi Ahmad yang ditaruh oleh Rizik Syihab. Karena bagaimanapun juga yang saya bilang di awal tadi, bahwa terlepas banyak orang yang masih meyakini bahwa Rizik Syihab cucu Nabi, tapi secara kredibilitas di sosial media maupun di banyak pihak, apalagi pihak-pihak partai dalam hal ini adalah pihak-pihak yang memang selalu mengubur massa. Rizik Syihab bukan lagi figur yang bisa mendatangkan banyak jamaah. Rizik Syihab bukan lagi figur yang bisa mendoktrin masyarakat untuk ikut kepada alirannya, yang selalu aja menjual nasab kenabiannya kepada umat untuk tujuan tertentu. Ya, tapi karena memang kondisinya sekarang ini secara psikologis, secara komunikasi dan macam-macam, maka dipakailah Raffi Ahmad untuk bagaimana bisa timi alon-alon punya posisi di kabinet merah putih. Artinya Rizik Syihab sekarang ini bagaimana caranya untuk bagaimana ya terus melakukan upaya-upaya komunikasi politik agar bisa dirinya masuk di jajaran paling tidak sebagai orang terdekat Prabowo Subianto. Nah, dimanfaatkanlah si Raffi Ahmad yang kelihatannya polos. Tapi nanti dulu, kepolosan ini ya karena penggemarnya memang ya kita tahu lah seperti apa penggemarnya. Masyarakat Lao atau minoritas yang mayoritas, maksudnya seperti itu. Nah, inilah kesempatan Rizik Syihab terus sekarang berupaya terus bagaimana berkomunikasi kepada orang-orang yang tidak paham betul mengenai siapa klan Mbak Alwi dan apa kepentingan-kepentingannya. Tapi sekali lagi, karena memang Raffi Ahmad ini lebih menekankan kepada moral penggemarnya sehingga tidak paham bagaimana taktik politik, bagaimana komunikasi politik, dan apa yang tersembunyi di balik itu, terutama niat dalam tanda petik yang tidak bagus, tidak baik buat kelanggengan. Apalagi rencana-rencana baik dari kabinet merah putih yang lagi-lagi kalau dimasukin kan Balawi, selesai. Itu aja pendapat saya. Mudah-mudahan kita sepemahaman bahwa memang harus ada orang jujur yang mengingatkan Presiden Prabowo Subianto seperti Gus Pleret. Karena Gus Pleret tidak punya kepentingan apa-apa. Ini yang perlu Anda pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.